lebih tinggi daripada yang memandikan jenazah tadi, dan airnya itu mengalir ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandikan dia. Kemudian yang sudah menonton yang kedua, tempatnya itu harus tempat yang tertutup. Anda di sana boleh di dalam rumah, tapi di bagian yang tutup di dapur atau di samping rumah, dan ditutup dengan kain penutup. Ya, sudah biasa melihat ya Pak ya, sudah kalau biasa seperti itu. Kemudian khususnya di tadi setelah dimandikan itu dipakainya diganti dengan kain basahan. Jadi pakaian tadi yang dipakai tuh. Jadi ditutup dengan kain basahan atau biasanya pakai kain panjang Bu ya. Pakai apa namanya? Kain batik yang panjang itu, apa orang sini manggilnya? Kain kebat, iya. Ya, pakai jarik, pakai kain kebat ya Bu ya. Kemudian diletakkan di atas ranjang atau dipan di tempat pemandian, didudukkan dan disandarkan. Jadi setelah itu, setelah disiramkan air secara merata, kemudian digosok pakai sabun, terus di depan bagian atasnya, bagian sampingnya, punggungnya ya digosoki semua. Nanti lebih jelasnya lagi kita lakukan praktek ya. Gitu ya. Kemudian dibersihkan bagian dalamnya. Jadi biasanya kalau kata orang sini mah disundang ya Bu ya. Jadi mayatnya didudukan di pangku, kemudian ya ditekan perutnya supaya kotorannya keluar gitu ya. Kemudian dilenturkan bagian dengkulnya, bagian sikutnya ya Bu, dibersihkan kuku-kuku jarinya, telinganya kiri kanan, lubang hidungnya, terus jari-jarinya juga ya Bu ya. Bisa pakai bisa pakai sikat gigi yang halus ya. Dan cara memandikannya ini harus hati-hati. Ya, harus hati-hati, bersih tapi tidak melukai. Jangan sampai digosok-gosok sampai lecet, itu nggak boleh, itu menyakiti ya Bu ya. Karena katanya satu tetes air yang menetes di tubuh si mayat itu bagaikan cambuk rasanya itu Bu ya, sakit sekali. Karena kita harus hati-hati, dan selama memandikan itu kita tidak boleh bicara yang tidak penting. Jadi sebaiknya diiringi dengan baca Al-Quran atau sholawat. Ya, itu akan sangat membantu sekali. Dan itu tadi kalau berkelompok nih, kalau memandikan berkelompok biasanya suka suka agak ribut gitu, berselisih paham atau apa gitu. Jadi itu harus kita hindari ya. Harus kita hindari seperti itu. Makanya selama memandikan diupayakan kita baca sholawat ya, atau baca Al-Quran, boleh baca Yasin, kalau yang hafal boleh baca Tabarok, surat Al-Mulk ya. Boleh juga kita baca Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu selama kita memandikan ya. Kemudian tadi setelah dimandikan itu tadi disiramkan air widara ya, atau air wewangian di ujungnya. Setelah itu diwudukan ya. Kita niat berwudu untuk si mayit ya. Jadi kenapa sih katanya ada yang nanya ya, orang meninggal kok harus dimandikan, harus diwudukan, kan padahal tidak untuk sholat gitu ya. Terus itu jadi karena orang yang sudah
meninggal itu kan akan menghadap ke Allah ya. Itu sudah menjadi hukum, ya sudah tidak bisa dikilah, tidak bisa kita bantah, memang sudah seperti itu. Tapi secara logikanya ya, karena mau menghadap Allah, mau menghadap Sang Khalik ya, maka itu harus benar dalam keadaan benar-benar bersih ya. Makanya tadi ada kewajiban juga selain dimandikan, diwudukan. Kemudian air ya Bu ya, air yang digunakan untuk memandikan jenazah itu adalah air mutlak ya, air yang suci dan mensucikan. Air untuk memandikan jenazah itu sebaiknya air dingin ya. Jadi jangan mentang-mentang musim dingin kasihan gitu, jadi masak air dulu pakai air panas. Sudah ada nggak yang begitu Bu? Ada ya, tapi saya pernah menemukan gitu, jadi seorang anak meninggal, jadi bapaknya ibunya kekeh harus pakai air hangat karena katanya kasihan gitu ya. Tapi tidak harus seperti itu ya Bu ya, dengan air dingin ya. Atau bisa juga pakai air hangat karena kotorannya sangat sulit misalnya ya, bisa juga sih. Itu dalam kondisi tertentu, mungkin semasa hidupnya sakitnya menahun, tidak pernah ada yang merawat, ada yang memandikan, khawatir kotorannya nanti tidak hilang, ada juga yang seperti itu ya. Kemudian tadi harus atau sebaiknya memakai sabun, atau sebelum pakai sabun itu biasanya pakai air asam ya. Ada yang pakai asam belimbing wuluh ditumbuk gitu ya, kemudian disiramkan pertama, maksudnya itu supaya melunturkan kotoran-kotoran tadi ya. Ada juga yang pakai air asam, daun asam, ada yang pakai batang honje. Tahu honje nggak Bu? Nah itu ya, biar wangi dan biar rasa asamnya itu bisa melarutkan kotoran-kotoran tersebut. Oke. Air pembasuh yang penghabisan sebaiknya dicampur dengan kapur barus ya, dengan kamper yang ditumbuk terlebih dahulu. Itu biar apa? Biar wangi ya Bu ya. Biar harum gitu. Nah tadi sudah air, sudah sekarang peralatan atau alat-alat yang dibutuhkan untuk memandikan jenazah ya. Sebelum memandikan jenazah kita siapkan dulu peralatannya yang diperlukan. Tadi itu kain penutup ya, kain basahan namanya Bu ya. Kemudian kain gantinya ya, supaya nanti setelah dimandikan langsung diganti dengan kain yang kering. Kalau ada handuk yang bersih boleh dihandukin dulu ya, dielap dulu pakai handuk supaya tidak terlalu basah nanti saat dipindahkan ke tempat mengkafani. Kemudian ada sabun, ada air kapur barus dan wangi-wangian, dan jangan lupa sarung tangan ya Bu. Gunakan sarung tangan saat memandikan jenazah ya. Jadi ini mohon kepada Bapak Ibu semuanya, biasanya kalau di kampung itu ya rata-rata petugas memandikan jenazah itu tidak memakai sarung tangan karena memang satu kebiasaan mungkin ya, dan kadang memang ada semacam perasaan yang tidak enak gitu dari keluarga yang dimandikan, kayak seolah-olah kenapa sih harus pakai sarung tangan, apa jijik apa gimana gitu kan ya. Tapi ya mulai dari kita yang lebih mengerti, yang hari ini hadir, itu penting sekali Bu memakai sarung tangan untuk menghindari penularan dari penyakit ya, apabila
si mayit tersebut ya sebelum meninggalnya itu dia ada penyakit yang dikhawatirkan menular gitu ya Bu ya. Jadi kita lihat kondisi lah, kalau memang kita karena biasanya yang memandikan jenazah itu bukan orang-orang yang jauh ya. Kalau tadi kan Pak Haji Hendi cerita ada orang meninggal di komplek apa tapi ngambilnya dari kampung yang mana, itu kita kan tidak tahu kondisinya si mayit. Tapi kalau kita biasanya yang memandikan itu kan tetangga ya, yang tinggalnya di lingkungan kita ya, kita lihat-lihatlah. Kalau memang ya sekiranya si mayit tersebut tidak memiliki penyakit yang berbahaya yang bisa menular kepada yang masih hidup, yang terutama yang memandikan, ya tidak apa-apalah, tidak pakai sarung tangan ya, tapi sebaiknya menggunakan atau memakai sarung tangan ketika memandikan. Kemudian menggunakan spons ya atau apa namanya busa untuk mandi, untuk menggosok, atau kain percak dari potongan-potongan kain kafan tadi. Kan biasanya mayit sebelum dimandikan ini sudah disiapkan dulu bajunya atau kain kafannya. Nanti kita ambil potongan-potongan kecil kurang lebih ya sebesar ini ya, nanti sebesar kertas ini, itu untuk ngosokin nanti. Airnya kan sabunnya dibasahin sedikit air, direndam sedikit air, kemudian dikosoknya tidak langsung pakai tangan kita ya. Kemudian tadi itu kain basan atau handuk ya, pastikan handuknya bersih, sebelumnya tidak digunakan oleh orang lain, atau ada handuk dari jemuran ya main ambil aja terus pakai ngelap, itu dikhawatirkan ada najis. Maka pastikan kain basahan atau handuk atau kain pembungkusan itu dalam keadaan yang bersih. Kemudian membacakan doa-doa ketika memandikan. Nah ini hukumnya sunnah Bu ya, jadi kalau doanya sunnah, tapi kalau niatnya wajib ya Bu ya. Ada doa memiringkan ke kanan, doa memiringkan ke kiri, itu kalau tidak hafal atau lupa ya tidak jadi masalah ya Bu ya. Yang penting tadi rukunnya, syarat rukunnya sudah terpenuhi, niatnya yang tidak boleh tertinggal gitu. Ya sudah pada bisa mungkin ya kalau niatnya bapak-bapak ibu-ibu belum ya. Ya niat memandikan jenazah ya, niat memandikan jenazah untuk jenazah laki-laki atau jenazah perempuan itu sedikit berbeda ya, sedikit beda. Kalau laki-laki itu biasanya pakai hadza, kalau perempuan hadhihi gitu. Jadi niat memandikan jenazah untuk laki-laki ya. Niatnya bismillahirrahmanirrahim, nawaitu ada al-ghusli li hadzal mayyiti fardhalillahi ta'ala. Nanti doa-doanya sama tadi kaifiahnya nanti akan difotokopi, dibagikan ya Pak ya, untuk oleh-oleh di rumah dibaca-baca. Sedangkan untuk perempuan niatnya bismillahirrahmanirrahim, nawaitu ada al-ghusli li hadhil mayyitati fardhalillahi ta'ala. Itu bedanya ya. Kalau tadi hadza mayyiti, kalau ini hadhil mayyitati. Itu perempuan sama laki-laki, cuma bedanya di situ. Ya. Posisi kepala jenazah itu harus lebih tinggi daripada kakinya. Jadi tadi kan ada, kalau pakai gedebongan pisang biasanya ada sedikit sandarannya ya Pak ya, dibuat bantal-bantalnya, yaitu tujuannya untuk supaya air tadi tidak mengalir ke kepala, jadi mengalirnya ke bawah ke kaki ya. Kemudian masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazahnya. Itu membersihkan bagian rongga mulut ya. Itu bisa pakai kain, kalau nggak pakai sarung tangan tadi ya bisa pakai tadi kain percak tadi di bagian ini. Tapi jangan dipaksa.
Kalau susah Bu, takutnya nanti ngatup ya. Pas giginya Ibu dimasukin terus ngatup gitu, susah kan kebukanya. Jadi ada juga orang yang dipaksa pakai sendok gitu kan. Ada mayat itu diganjel gitu pakai sendok supaya maksudnya untuk membersihkannya tadi. Atau bisa juga menggunakan sikat gigi ya, sikat gigi yang lembut, yang ukurannya tidak terlalu besar gitu. Jadi bagian gigi-giginya harus dibersihkan karena mana tahu sebelum meninggal tadi dia habis ngemil gitu ya. Kan bisa aja kalau tidak sakit dulu mah kan orang sehat seger buger gitu tiba-tiba kan bisa saja dia habis makan misalnya atau habis disuapin gitu. Takut ada kotoran atau sisa-sisa makanan yang masih menyangkut di gigi atau di mulut. Nah, itu harus dibersihkan. Kemudian siramkan air itu ke bagian kanan terlebih dahulu. Ya, jadi bagian kanan daripada anggota tubuh si mayit, atau misalnya dari sini tangan kanan terus ke kaki kanan gitu, kemudian selama sebanyak 3 kali, 5 kali atau 7 kali sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau mayitnya gemuk ya kayak saya gini misalnya kan itu kalau 1 kali 3 kali kan mungkin tidak rata ya airnya ya, itu harus menggunakan lebih banyak air gitu. Kemudian tadi setelah kanan kemudian ke kiri, kemudian dimiringkan ke kanan ke kiri, kemudian dilenturkan dan keringkan. Setelah selesai dimandikan, keringkan tubuh jenazah dengan kain sehingga tidak membasahi kain kafannya. Jadi upayakan sebelum diangkat, sebelum dikafani itu di tempat pemandinya itu sudah kering ya. Jadi air bekas memandikannya tadi tidak banyak masih menempel di badannya, kemudian diangkat langsung ke kain kafan, khawatir membasahi gitu ya. Kemudian setelah dimandikan, sebelum dikafani berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Nah, tadi menggunakan kapur barus ya, atau air rendaman bunga gitu, air mawar misalnya yang wangi-wangi, melati, bunga-bunga yang wangi itu boleh direndam, kemudian disiramkan, itu di siraman yang terakhirnya. Nah, ini khusus untuk jenazah perempuan, ibu-ibu. Nah, kalau jenazahnya ini berambut panjang ya, terus kemudian disanggul atau diikat atau dijalin rambutnya gitu, itu harus dilepaskan terlebih dahulu sebelum dimandikan. Atau kalau menggunakan rambut sambung ya, cemara namanya atau apa gitu, yang rambut sambung itu harus dilepaskan terlebih dahulu. Ya, jangan Pak dilepaskan, tidak boleh digunting, karena kalau yang terteter pun dia tapi ada yang tertinggal ya, betul Bapak. Jadi kalau ketika memandikan itu ada bagian tubuhnya yang misalkan rambut ya, dan rambut yang jatuh itu harus diambil, dicuci, nanti disatukan pada saat mengkafani. Ini perhatikan di tempat pemandiannya ya. Namanya meninggal kebanyakan akibatnya sakit ya, sebabnya sakit gitu. Biasanya orang sakit itu rambutnya rontok. Nih, ini terutama ibu-ibu nih. Nanti rambut itu hati-hati, jangan sampai ada yang berceceran gitu. Usahakan ambil, cuci lagi, nanti satukan ketika kita membungkusnya atau mengkafaninya. Terus rambutnya tadi tuh yang setelah dibuka nanti dibersihkan, disampo ya. Kalau ini terutama ibu-ibu nih, disampo yang bersih. Nah, nanti dikeringkan, sama rambutnya juga dikeringkan. Nanti ketika mengkafani baru dijalin, disisir, dibagi 3, nanti ujungnya disatukan. Kemudian nih, setelah dimandikan Bapak Ibu ya, apabila dari jenazah tersebut keluar najis ya, keluar kotoran atau keluar darah ya, karena tadi misalnya jenazahnya karena diakibatkan kecelakaan gitu, jadi itu kalau
najis tersebut mengenai badannya, misalnya udah mandi, udah rapi, terus kemudian kotoran tidak usah dimandikan lagi, cukup dibersihkan aja. Nah, tapi kalau mengenai badannya, misalnya ke bawah gitu, nggak sengaja kepegang sendiri orang yang mandikannya, menempel di rambutnya atau apa, itu terpaksa harus dimandikan ulang, ya. Karena memang tidak boleh ada najis yang terbawa. Gitu. Ini harus betul-betul bersih, betul-betul hati-hati memandikan jenazah itu. Ya tadi ketika memandikan siraman pertama, kedua dikosokin itu harus ada yang memangku ya. Jadi jenazah itu dipangku, didudukan itu sambil ditekan perutnya tadi supaya kotorannya keluar. Atau kalau dia punya luka, terus lukanya itu dibersihkan, pastikan disumpal ya atau ditutup ya supaya kotorannya tidak keluar, darahnya atau nanahnya dan lain sebagainya itu tidak boleh menetes dan mengenai badannya lagi. Karena kalau tadi mengenai ke badannya harus dimandikan lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini wajib diperhatikan juga. Setelah kita selesai memandikan jenazah, jangan lupa Bapak Ibu itu harus mandi ya. Ini sunnah ya, sunnah, dan memang untuk menjaga kebersihan kita juga ya. Sebelum kita melakukan aktivitas yang lain, makan, minum atau kerja atau apa ya. Jadi begitu kita pulang ke rumah, buka semua bajunya, kita mandi bersih supaya tidak ada kotoran yang mengena, dan terutama adalah sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu aja Bu yang bisa saya sampaikan sebelum kita ke praktek cara memandikannya. Jadi tadi tahapan-tahapannya sudah saya bacakan, sudah Ibu dengarkan sama-sama. Barangkali ada yang ditanyakan sampai di sini, mangga